Kalau sudah tak suka, kalau sudah tak sayang, janganlah kau katakan pada semua orang. Janganlah kau katakan pada semua orang. Kau tenai kau inati, Kau ku awasi jin Denai lalu melinjali janji Kuletai kemelarani Usahaku esra kurang Kematiku es pol-polan Pas aku dolan jebol katamu kowe denggalan. Kalau nanti sampai terbukti Johnny G. Plate itu korupsi proyek BTS, itu Nasdem akan mendapat predikat, dapat gelar sebagai partai terkorup terbesar, partai korupsi terbesar. Ya kan selama ini kan tidak ada yang berani korupsi sebesar kader Nasdem ini. Gini ya, ilustrasi. Proyek itu nilainya 10 triliun. Yang dikorupsi 8 triliun lebih. Lah otak mereka itu di mana? Saya tidak nyebar fitnah. Kalian penasaran? Ini adalah keterangan Kapus Penkum, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung. Ini videonya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menyebut kasus yang menjerat Kominfo Johnny G. Plate murni kasus hukum. Terlebih lagi, proyek bakti Kominfo ini berkaitan dengan proyek strategis nasional yang bernilai triliunan rupiah. Tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Ya, yang kedua, penyidikan kita lakukan awal tahun Januari. Jadi tidak ada kaitannya dengan penetapan presiden, ya, tidak ada kaitan dengan politik, nggak ada sama sekali. Ya, murni adalah penegakan hukum. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah kasus ini kerugiannya sangat signifikan dari jumlah proyek yang diberikan. Dari jumlah proyek 10 triliun, kerugiannya 8 triliun. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus melakukan satu upaya-upaya penegakan hukum yang memang harus disampaikan kepada masyarakat. Dan yang keempat, Mbak. Nah, iya kan? Jadi dulu Surya Paloh itu kita mendukung tanpa mahar. Yang benar. Tanpa mahar kok ini korupsi sampai 8 triliun. Saya tuh enggak nuduh. Gini ilustrasinya. Komen-komen di video saya, kasusnya Johnny Plate ini dihubung-hubungkan dengan pencalonan presiden oleh Nasdem. Nah terus kalau di logika oleh orang, saya berdebat di komen video saya ini. Kalian tidak boleh menuduh seperti itu suudon. Bukan menuduh, Bang. Ini di logika. Masa kalau Johnny G. Plate itu sampai korupsi 8 triliun, apa yang dimiliki Johnny G. Plate ini sekarang? Maksudnya hartanya itu loh. Kok saya punya keyakinan gantikan Johnny Plate ini kaya, ya ndak kaya-kaya banget. Karena ya mungkin seperti video-video komentar-komentar dalam video saya. Uang itu memang yang bertanggung jawab, yang bisa mengambil itu cuma Johnny Plate, tapi peruntukannya bukan untuk Johnny Plate, kayaknya. Ada komentar itu. Itu Bang, mungkin untuk nyewain pesawat waktu Capres Nasdem itu safari politik buat biaya itu ya.
Kalian boleh berasumsi seperti itu, tapi saya kan tidak mau. Saya itu yang pasti-pasti aja. Sebenarnya pikiran orang yang komen ini ya terlintas di pikiran saya. Kalau enggak gitu dari mana duitnya itu? Ya kan? Marah pasti. Takbir. Kita melihat adanya gerakan politik dari Pak Surya Paloh yang berkunjung ke sana kemari. Terakhir kan dengan Pak LBP misalnya. Sebelumnya ketemu sama Presiden Jokowi kayak gitu-gitu. Yang kita mungkin akhirnya bisa menyimpulkan ternyata mungkin lobby-lobby Pak Surya Paloh itu nggak berhasil untuk menyelamatkan anak buahnya. Apa ini mungkin karena yaitu yang tadi dibilang oleh Bro Kajito, ya buktinya mungkin udah sangat kuat ya. Akhirnya kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Dan dia melakukan korupsi yang sangat besar, dugaannya 8 triliun. Kan kita udah lihat tuh dia pakai baju rompi dari kejaksaan. Maksud saya, kalau partai-partai pun masih memberikan kader terbaik cuman melakukan tindakan demikian, jangan kemudian lepas tangan. Paloh terpukul karena Joni ini benar-benar tangan kanannya Paloh, benar-benar tulang punggung katakanlah begitu, orang penting lah di dalam, karena sebelumnya dia juga bekerja di perusahaannya ini kan, keluarganya Paloh lah, saya nggak tahu iparnya atau apanya gitu. Artinya bahwa Joni ini tahu banyak gitu, dia memang orang penting bagi Paloh. Artinya bahwa ketika kader lain yang tertangkap misalnya, mungkin nggak seberat ini bagi Paloh. Ketika yang tertangkap tuh Joni, tangan kanannya bisa dibayangkan gitu. Dampaknya secara psikologis ini menghantam Nasdem. Kalau uang dari Plate sekarang terblokir, saya bisa membayangkan betapa sulitnya urusan pendanaan kampanye sang capres berikutnya. Di kalangan aktivis sekarang sudah tersiar joke soal pesawat jet pribadi yang sering digunakan Anies untuk kampanyenya. Pesawat jet itu milik Nasdem. Pertanyaannya, kalau sekarang ternyata uang Plate dibekukan, Anies akan berkendara apa lagi di masa kampanye selanjutnya? Di luar soal hubungan korupsi dengan pencapresan, kasus Plate ini memang bisa memberi pelajaran penting bagi para pemimpin Indonesia di masa depan dalam memilih orang untuk duduk sebagai menteri di kabinetnya. Jangan memilih orang hanya untuk menghormati pilihan partai yang mendukung koalisi. Di sisi lain, partai-partai politik juga seharusnya sadar bahwa mereka jangan mengirim orang-orang buruk ketika diberi kesempatan untuk mengisi jabatan tertentu. Sahabat, lihatlah siapa yang paling cemas setelah Johnny G. Plate menjadi tersangka. Hanya yang merasa dirinya juga adalah koruptor yang menjadi cemas melihat Johnny G. Plate menggunakan rompi pink. Kenapa dia menjadi cemas? Karena dia khawatir dirinya juga akan menggunakan rompi tersangka. Kalau di KPK orange, kalau di kejaksaan pink. Jadi itulah kita lihat siapa yang paling cemas setelah Johnny G. Plate tersangka. Muter-muter dengan wajah gelisah, resah, cemas. Masa depan politik suram. Salam dari saya, Ferdinand Hutahian.